Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 ingin membahas mengenai zakat sebagai instrumen finansial Islami, mulai dari pengertian zakat hingga peran zakat terhadap ekonomi makro. Baik, di sini saya langsung saja membahas mengenai pengertian zakat. Baiklah, pengertian zakat itu sendiri adalah hak wajib bagi golongan tertentu terhadap harta yang kita miliki pada masa tertentu dan ada syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat ini akan dijelaskan oleh teman saya pada slide selanjutnya. Baiklah, di sini kita langsung masuk ke peran-peran zakat. Peran zakat yang pertama yaitu mengurangi kemiskinan. Dari zakat mal atau zakat fitrah yang diterima oleh kaum yang kurang mampu ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan konsumsi mereka atau sedikit banyak membantu pendapatan mereka, baik itu untuk konsumsi atau untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lainnya. Selanjutnya, peran ganda zakat dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan. Peran zakat dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan yaitu membatasi pendapatan siap konsumsi dari segmen orang kaya dan segmen orang miskin agar tidak ada ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Baik, selanjutnya adalah syarat-syarat zakat yang akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kandungan Dayu. Di sini saya akan membahas tentang syarat-syarat zakat. Sebagai berikut. Yang pertama, harta tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan alat yang dipergunakan untuk mata pencarian. Yang kedua, harta yang akan dizakati telah berjalan selama 1 tahun, terhitung dari hari kepemilikan nisab. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu harta yang wajib dizakatkan. Harta yang wajib dizakatkan terdiri dari 8 poin. Yang pertama, hasil perdagangan, di mana setiap harta hasil berniaga atau berdagang wajib dizakatkan meliputi barang dagangan, ditambah uang kontan dan piutang yang masih mungkin kembali. Besar zakatnya terdiri dari 2,5%. Yaitu telah mencapai nisab 85 gram emas. Lalu yang kedua, hasil pertanian dan buah-buahan. Hasil pertanian dan panen buah-buahan juga wajib untuk dizakatkan bagi orang-orang yang memiliki pertanian besar. Nisab zakat pertanian dan buah-buahan adalah 5 atau setara dengan 653 kilo. Zakat yang dikeluarkan bila diairi dengan air hujan atau air sungai 10%, dan bila diairi dengan air yang memakan biaya lain seperti diangkut kendaraan, menggunakan pompa dan sebagainya, zakat yang dikeluarkan 5%. Lalu yang ketiga, hewan ternak. Pembagian zakat hewan ternak terdiri dari 5-9 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. 10-14 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing. 15-19 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing. Lalu 20-24 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing. Dan zakat hewan ternak sapi atau kerbau terdiri dari 30-39 ekor sapi atau kerbau, zakatnya terdiri dari 1 ekor sapi jantan atau betina usia 1 tahun. Lalu yang kedua, 40-59 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun. Lalu yang ketiga, 60-69 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan. Dan terakhir, 70-79 ekor sapi kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah 1 ekor anak sapi jantan 1 tahun, dan seterusnya. Lalu yang keempat, rikats atau barang temuan. Barang temuan juga wajib untuk kita zakatkan.
Setiap penemuan harta terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun atau rikaz berupa emas atau perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Lalu hasil profesi. Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi jika sudah mencapai nilai tertentu atau nisabnya. Profesi yang dimaksud mencakupi profesi pegawai negeri atau swasta. Sebesar 522 kg beras wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Lalu yang keenam yang wajib untuk dizakatkan adalah investasi. Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi, contohnya bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan 5% untuk menghasilkan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih. Lalu yang ketujuh, tabungan. Setiap muslim yang memiliki uang ataupun tabungan di berbagai bank wajib membayar zakatnya, yaitu 1 tahun dan nilainya setara 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Dan terakhir, emas atau perak. Setiap muslim yang memiliki perhiasan ataupun emas dan perak wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu sebesar, jika mencapai 85 gram emas maka dia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mustahik zakat. Berikut merupakan beberapa mustahik yang berhak menerima zakat. Yang pertama, al-fuqara atau fakir. Orang-orang fakir atau melarat adalah orang yang hidupnya amat sengsara dan tidak memiliki harta ataupun rumah dan sebagainya. Maka orang tersebut berhak untuk memperoleh zakat, di mana disebut pakai ketika yang bersangkutan membutuhkan 100.000 rupiah untuk mencukupi kebutuhan hariannya, namun hanya mampu mengumpulkan 25 per harinya atau 25.000 per harinya. Jadi golongan orang seperti ini disebut sebagai mustahik zakat dan berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Lalu yang kedua, al-musakin atau miskin. Orang-orang yang miskin juga berhak untuk mendapatkan zakat ataupun terdaftar dari mustahik zakat, di mana orang miskin di sini dalam Islam, orang miskin juga masuk dalam salah satu mustahik zakat yang wajib dibantu agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan lebih baik. Di sini tidak dijelaskan beberapa persen untuk orang miskin, itu tergantung kepada orang yang berzakat lagi. Lalu yang ketiga, al-amilin atau panitia zakat. Panitia zakat di sini juga berhak memperoleh zakat dari hasil yang orang-orang zakatkan. Al-alimin atau amil zakat merupakan orang yang bertugas mengumpulkan serta membagikan zakat kepada golongan yang berhak. Jadi panitia zakat sendiri memiliki beberapa syarat agar terpilih sebagai amil zakat, antara lain orang yang merdeka atau tercukupi, adil, akil, dan baligh, dan mengerti tentang hukum agama Islam dan kaidah Islam. Lalu yang keempat yang berhak mendapatkan zakat yaitu mu'allaf. Istilah mu'allaf yaitu adalah orang yang bukan beragama Islam masuk ke agama Islam dan dia disebut mu'allaf, jadi dia berhak menerima zakat. Dan orang yang masuk Islam agar diberikan zakat bila bersungguh-sungguh belajar dan menjauhi larangan. Dan yang terakhir, mu'allaf, adil dan perlu bimbingan. Lalu yang kelima, jurrikab atau budak. Para penerima zakat berikutnya adalah hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya dari majikan atau bos-bosnya. Zakat bagi zurrikab yaitu mencakup pembebasan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang jahat dan membebaskan seorang muslim dari penjara karena tidak mampu membayar denda dan diat. Jadi kita istilahnya di sini menembus biaya untuk mengeluarkan dia dari, membebaskannya dia dari majikannya ataupun membebaskannya dari sebuah penjara. Lalu al-gharim yaitu orang yang berutang. Di sini orang yang berutang
juga berhak untuk dizakatkan, yaitu sesuai sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, zakat tidak halal bila diberikan kepada orang kaya kecuali 5 sebab: berperang di jalan Allah, pengurus sedekah, orang-orang yang berutang dan membeli sedekah dengan hartanya, atau orang kaya yang mendapat hadiah orang miskin dari hasil sedekah. Yang ketujuh, fisabilillah al-mujahidin, atau orang yang berjuang dalam peperangan untuk membela agama Islam. Dia di sini juga berhak untuk mendapatkan zakat atau termasuk juga mustahid zakat. Lalu yang terakhir Ibnu Sabil. Mustahid zakat yang terakhir adalah musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan, atau Ibnu Sabil yang bertujuan untuk mencari akidah, ilmu dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Ekonomi makro juga berfungsi mengurangi pengangguran, meningkatkan sumber investasi bagi negara, meningkatkan konsumsi di masyarakat, mengurangi penimbunan terhadap mata uang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.